Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1193 Hijriah dan meninggal pada tahun 1285 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Hadzal haditsu fi as-sahihain min turuq. Hadis ini terdapat di dalam As-Sahihain dari beberapa jalan. Wa fi ba'di riwayatihi nahwun mimma dzakarahul musannif. Dan pada sebagian riwayatnya terdapat yang sama dengan apa yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa Mu'adzun huwa banu Jabalin ibni Amrin ibni Ausinil Ansariyil Khazraji Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhurun min a'yanis sahabah. Mu'adz adalah Ibnu Jabal, Ibnu Amr, Ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji, Abu Abdurrahman, seorang sahabat yang masyhur, termasuk sahabat inti. Syahida Badran wa ma ba'daha. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengikuti perang Badar dan peperangan setelahnya. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkami wal qur'ani radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling berilmu, paling memahami hukum-hukum, dan paling ahli Al-Quran radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, Mu'adzun yuhsyaru yawmal qiyamati amamal ulama'i biratwah. Mu'adz akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak 1 ratwah, ay bi khatwah, yaitu dengan jarak 1 langkah. Qala fil qamus wa ratwatu al-khatwatu wa syarafun minal ardi wa suwai'atun minaz zaman wa da'watu wal qatarah wa ramyatun bisahmin aw nahwu milin aw madal basar. Penulis Al-Qamus Al-Fairuz Al-Abadi rahimahullahu ta'ala berkata, Ar-ratwah artinya adalah langkah. Tempat yang tinggi dari bumi, sesaat dari waktu, ajakan, tetesan, 1 lemparan anak panah, atau seperti 1 mil, atau sejauh pandangan memandang. Warrati al-alimur rabbani. Ar-rati adalah orang yang berilmu yang rabbani. Intaha. Selesai perkataan Al-Fairuz Al-Abadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qamus. Wa qala fi nihayah, penulis kitab An-Nihayah Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala berkata, Innahu yataqaddamul ulama'a biratwah, ay biramyati sahmin, wa qila bimilin, wa qila madal basar, wa hadhihi thalathatu ashbahu bima'na al-hadith. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendahului para ulama dengan 1 ratwah, yaitu dengan 1 lemparan anak panah. Dikatakan dengan 1 mil, dikatakan sejauh pandangan memandang. 3 makna ini adalah makna-makna yang sangat cocok dengan makna hadis. Mata sanata 18 bisyami fi ta'una Amawas. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 18 Hijriyah di Syam karena ta'un Amwas. Wastakhlafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai penguasa penduduk Mekah pada hari penaklukan Mekah, yang mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajarkan kepada penduduk Mekah agama mereka. Qauluhu, perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku naik bersama Nabi, di belakang beliau naik himar, keledai. Fihi jawazul irdafi ala dabbati wa fadilatu Mu'adz. Pada potongan hadis ini terdapat faedah bolehnya memboncengkan seseorang di atas kendaraan. Dan pada potongan hadis ini terdapat faedah keutamaan Mu'adz radhiyallahu anhu. Qauluhu, perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ala himar, di atas keledai. Fi riwayatin ismuhu Ufair, di suatu riwayat nama keledai itu adalah Ufair. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, ahdahu ilaihil Muqawqis sahibu Misr, keledai ini dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari wal irdafi alaihi, khilafan lima alaihi ahlul kibr. Pada perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ala himarin, di atas keledai, terdapat faedah ketawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menaiki keledai dan karena beliau menjadikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu naik bersama beliau, di atasnya, di belakang beliau. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli kesombongan. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, apakah kamu mengetahui apa hak Allah yang mana Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk melaksanakannya? Akhrajas su'ala bisighatil istifham liyakuna awqa'a fin nafs wa ablagha fi fahmil muta'allim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan bentuk istifham agar lebih menyentuh jiwa dan agar lebih bisa dipahami oleh pelajar.
wa haqqullahi 'alal 'ibad ma huwa ma yastahiqquhu 'alaihim. Hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba adalah perkara yang berhak didapatkan oleh Allah, yang mana perkara itu Allah mewajibkan para hamba untuk melakukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalah li'annahu qad wa'adahum dhalika jazaan lahum 'ala tauhidih. Hak para hamba yang mana Allah mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya untuk mereka sebagai karunia darinya, artinya adalah sesungguhnya hak itu betul-betul terlaksana, tidak bisa tidak, karena Allah Azza wa Jalla benar-benar menjanjikan hak itu untuk mereka sebagai balasan kebaikan untuk mereka karena mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'dallahi, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak akan melanggar janjinya. Surat Ar-Rum ayat 6. Allah menjanjikan kebaikan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan janji itu mesti terlaksana. Allah tidak akan melanggar janjinya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, kaunul muti'i yastahiqqul jazaa'a huwa istihqaqu in'amin wa fadl. Keberadaan orang yang taat berhak mendapatkan ganjaran adalah dia berhak mendapatkan ganjaran, dia berhak mendapatkan ganjaran itu sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai keutamaan darinya. Laisa huwa istihqaqu muqabalah. Tidaklah dia berhak mendapatkan ganjaran karena ketaatannya, karena ganjaran yang didapatkan sebagai timbal balik. Kama yastahiqqul makhluqu 'alal makhluq. Sebagaimana makhluk berhak mendapatkan ganjaran ya, karena berjasa kepada makhluk yang lain. Faminan nasi man yaqul, sebab di antara manusia ada yang berkata, la ma'na lil istihqaqi illa annahu akhbara bidzalika wa wa'duhu sidq. Tidak ada makna untuk hamba itu berhak menerima
ganjaran kecuali bahwa Allah mengabarkan hal itu dan janji Allah itu benar. Walakinna aktsaran nasi yuthbituna istihqaqan zaidan ala hada kama dalla alaihi alkitabu was sunnatu. Tetapi kebanyakan manusia menetapkan berhaknya hamba mendapatkan ganjaran lebih dari hal ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami wajib memenangkan orang-orang yang beriman sebagai hak yang diberikan untuk mereka. Surat Ar-Rum ayat 47. Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang-orang yang beriman, ya, para pengikut para rasul, demikian juga Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW jika mereka terus mendustakannya dan tidak beriman kepadanya. Walakin ahlus sunnati yaqulun, tetapi ahlus sunnah mengatakan, huwa alladhi kataba ala nafsihi ar-rahmata wa awjaba ala nafsihi al-haqqa lam yujibhu alaihi makhluk. Tetapi ahlu sunnah mengatakan Allah sendirilah yang mewajibkan dirinya untuk merahmati dan mewajibkan dirinya untuk memberikan hak kepada hambanya yang menunaikan haknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Wal mu'tazilatu yadda'una annahu wajibun alaihi bil qiyasi 'ala al makhluk. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengaku bahwasannya hak itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan menyamakannya dengan makhluk. Wa anna al-ibada humul ladhina ata'uhu biduni an yaj'alahum muti'ina lahu wa annahum yastahiquna al-jazaa'a biduni an yakuna huwa al-mujib wa ghalitu fi dhalik. Dan orang-orang Mu'tazilah mengeklaim bahwa para hamba mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dengan tanpa Allah menjadikan mereka taat kepadanya. Dan bahwasannya hamba-hamba berhak mendapatkan balasan dari Allah dengan tanpa Allah yang mewajibkan dirinya sendiri memberikan balasan itu kepada mereka. Orang-orang Mu'tazilah melakukan kesalahan dalam hal ini. Wa hadzal babu ghalitat fihi al-jabriyatul qadariyatu atba'u jahmin wal qadariyatun nafiyah. Orang-orang Jabriyah, Qadariyah, mengikut Jahm
melakukan kesalahan dalam hal ini, dan Qadariyah Nafiyah melakukan kesalahan dalam hal ini. Qauluhu, perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fihi husnul adabi minal muta'allim, pada perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terdapat faedah adab yang baik dari seorang pelajar. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lamu an yaqula dzalika bi khilafi aktsaril mutakallifin. Dan bahwasannya seharusnya orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui, dia mengatakan perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam. Berbeda dengan keadaan kebanyakan orang-orang yang membebani diri mereka dengan perkara yang mereka tidak ketahui. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yaitu yuwahhiduhu bil ibadah. Mereka mentauhidkan Allah pada hal peribadahan, yaitu mereka mentauhidkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.